pejabat UGM pada saat sidang menyerahkan kayak gini. Baru malam ini kemudian terbuka bahwa hasil sidang nanti bahasanya apa? Kecil kemungkinan, besar kemungkinan? Zong mas, zong. Potensinya zong. Oke, kenapa? Karena ijazah asli atau palsu itu tidak akan pernah bisa dibuktikan di sidang pengadilan secara material. Lalu bagaimana membuktikan fitnahnya kalau dokumennya sendiri tidak bisa dibuktikan? Itu yang saya artikan akan kesulitan karena tidak ada yang palsu yang asli yang mana dilakukan membuat fitnah atau memakai menggunakan. Oke. Itu persoalannya. Bung Sugeng? Iya. Jadi nih. Jadi kalau mudah-mudahan ya, gimana nih? Jadi, saya lihat ini kasus tetap akan masuk ke pengadilan ya. Dan ini adalah kasus pidana. Karena prosesnya dalam sistem peradilan pidana terpadu sudah jelas, mulai dari polisi, jaksa ke pengadilan. Ini bukan yurisdiksi peradilan lain, ini pidana. Pidana untuk memeriksa perkara apa? Yang tadi dikatakan oleh Prof. Gayus, perbuatan yang terlarang. Oke. Perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini adalah yang bisa dikenakan sanksi pidana. Fitnah, pencemaran nama baik, ya. Kalau kemarin ada putusan sela, itu bagian daripada hak yang diberikan oleh hukum dan juga menguji yang namanya profesionalisme dari penegak hukum untuk dia profesional dan cermat, ya. Jadi memang ada kemenangan dari Dr. Tifa karena kelalaian ini, kelalaian dari jaksa. Makanya ketika diajukan lagi saya tidak tahu jaksanya diganti atau tidak, ya. Karena itu penting nanti kita lihat ya, kita cermati itu. Ini pertanyaan gini, kalau diganti kenapa, kalau tidak diganti kenapa? Kalau saya jaksa pengawasnya, saya akan ganti. Nggak ganti? Ganti. Oh ganti, oke. Ya, karena ini adalah kesalahan elementer yang sangat mendasar, ya. Dua rezim hukum yang berbeda dijadikan satu. KUHP baru dengan lama. Iya, ini kesalahan yang elementer nih. Begitu ya, apalagi ada asas-asas hukum bahwa yang berlaku itu adalah aturan yang baru misalnya, atau memilih apa yang ringan, lebih ringan, ya. Itu urusan kejaksaan lah, ya. Tapi dia harus konsisten karena dalam konsistensi hukum ada pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian, gitu ya. Maka pengadilan ini adalah sarana untuk memastikan beberapa prinsip. Satu, kepastian hukum bahwa perbuatan tersebut bisa dipidana atau tidak, merugikan orang atau tidak, ya. Belum bilang salah atau benar nih, ya. Kedua, keadilan. Keadilan buat siapa? Korban yang merasa korban atau keadilan buat terdakwa? Enggak tunggal. Oleh karena itu perlu putusan. Kemanfaatannya apa? Supaya tidak ada main hakim sendiri. Semua harus selesaikan melalui pengadilan. Oke ya, yang ketiga. Ini adalah game. KUHP itu juga mengatur game permainan pertandingan antara terdakwa dengan korban yang diwakili oleh negara. Apakah benar negara itu telah melakukan proses yang profesional? Ya, sampai saat ini. Ternyata ada kesalahan elementer dibatalkan. Selanjutnya keempat, perkara ini akan masuk, ya. Coba lihat dakwaannya. Dakwaan di dalam dakwaan jaksa yang menjadi dasar pemeriksaan satu perkara pidana di pengadilan tidak ada dalam petitumnya, tuntutannya itu menyatakan ijazah asli atau palsu. Tetapi menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, makanya diperiksa. Ya, tindak pidana pencemaran atau fitnah apalah, menghukum terdakwa. Kan begitu bunyinya. Tapi itu kan baru tuntutan, ya. Mengapa kemudian ini memeriksa soal ijazah palsu atau tidak? Karena korban merasa dituduh, ya, dituduh oleh terdakwa, ya, bahwa ijazahnya palsu. Maka untuk memulihkan kehormatannya dia melapor. Oleh karena itu perkara ini menjadi perdebatan palsu atau tidak sebagai materi muatan, sebagai instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tuduhan itu, ya. Kan ada instrumennya, alat tuh, ya. Ini penelitian kami, ini instrumennya. Mengapa menjadi tebal berkas perkaranya?
Karena KUHP sebagai satu instrumen hukum acara memberikan ruang penghormatan hak asasi manusia kepada pihak yang dilaporkan. Untuk apa? Dia juga berhak mengajukan pembelaan diri, mengajukan saksi yang meringankan, ahli segala macam. Maka berkasnya jadi tebal. Sementara polisi dan jaksa, ya polisi lah ya yang membuat berkas itu kan tebal polisi. Polisi juga ketika menemukan adanya dugaan peristiwa pidana, dia harus melengkapi ya dengan ahli-ahli. Makanya tebal, nggak sederhana. Itulah yang kemudian menjadi materi muatan yang akan diperiksa ya. Nanti kalau palsu atau tidak tetap dalam putusannya hanya dua. Menyatakan terdakwa terbukti atau menyatakan tidak terbukti. Bukan, ini kan fitnah ya. Iya. Fitnah itu terkait dengan informasi yang bohong. Iya. Bagaimana mungkin hakim bisa menyatakan bahwa ini terbukti fitnah atau tidak, sementara ijazahnya tidak tahu apakah asli atau tidak. Nah, itu logika itulah sederhana. yang materi muatannya, ya. Materi muatan yang diperiksa oleh polisi menghadirkan ahli-ahli. Dari Bu Tifa juga menghadirkan ahli-ahli, ya. Ini jadi pertarungan men-challenge namanya intelektualitas, ya. Men-challenge intelektualitas, tapi ingat, ya. Nanti pertimbangannya aja hakim, ini saya udah mau bilang nih. Hakim hanya akan menyatakan menolak pembelaan dari terdakwa, ya. Alat bukti ini karena hakim yakin. Misalnya untuk menghukum nih, cukup mengatakan yakin bahwa ijazah tersebut adalah palsu berdasarkan keterangan saksi ahli ini, kemudian Universitas Gajah Mada. Memberikan hukuman kepada terdakwa. Menyatakan dulu dong. Menyatakan. Bahwa, ya. Yang kan unsur-unsurnya ada ya. Perbuatan itu adalah fitnah, pencemaran nama baik karena merendahkan martabat. Ya. Terkait tuduhan ijazahnya palsu. Dia setuju dengan pembuktian jaksa untuk menghukum nih ya. Ini untuk menghukum nih ya. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim meyakini ada terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi A, B, C, D, Pak Jokowi kuliah di UGM. Satu bisa. Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi ini Pak Jokowi mendapatkan ijazah. Dua. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminal, ijazah tersebut identik dengan bahasa begitu ya. Bagaimana pembelaan ini kan ada dan juga disebutkan nanti bahwa ijazahnya asli. Iya. Oleh putusan hakim. Iya. Harus itu. Identik berdasarkan hasil lab. Identik berdasarkan hasil lab. Ya, lab. Enggak bisa. Ya. Jadi ini identik enggak? Ini pendapat saya dulu ya. Identik ya. Kemudian itu akan sampai pada argumentasi bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah, ya. Jadi Sehingga identik maka Pak Jokowi memiliki ijazah. Ya. Sehingga tuduhan bahwa Pak Jokowi ijazah palsu tidak terbukti, ya. Tidak terbukti. Karena pembelaan ini kan ada ahli-ahli juga. Hakim gampang memutuskannya. Bahwa hakim berpendapat merujuk kepada pendapat hakim di atas, maka pembelaan terdakwa ditolak. Mudah kok. Nah kalau mau membebaskan, Bentar. Ini dulu. Jadi ketika dinyatakan sebagai ijazahnya identik, maka Pak Jokowi punya ijazah tersebut, maka betul terbukti bahwa ada fitnah terhadap Pak Jokowi, kan gitu ya? Ini tiga logika nih, tiga hermeneutics mencari kebenaran nih. Identik, maka ada, maka terbukti melakukan fitnah. Itu dulu, stop sampai situ dulu. Ada yang mau komentar soal ini? Saya komentar. Ya udah. Nanti saya tambahkan. Jadi begini, tadi kan berkata. Nanti saya berikan kesempatan. Biar nggak apa. Tapi sebelumnya saya. Soal bersalah dulu soalnya. Oke, silakan. Oke, saya komentari. Sebelumnya saya bertanya dengan Pak Rifai, katanya ada sidang PT UN sebelumnya. Hasilnya apa, Pak? Bukan, ini perkara ini sudah diajukan di Perdata. Nah, iya. Tadi katanya ada dicabut yang itu Badan Tua. Bukan PT UN. Belum putus. Badan Tua ngajuin gugatan di Petun, Pak. Iya, maksudnya katanya sudah di PT. Iya, dinyatakan tidak bisa lanjut kan? Hasilnya apa? Kan belum ada. Tidak lanjut, tidak bisa dilanjutkan. Lah iya, apa? Dia tidak lolos keputusannya dismissal. apa? Ya keputusannya apa? Tidak lolos dismissal, Bapak. Jadi bukan masalah ijazahnya.
Loh, gugatan Bonatua, tanya Bonatua. Nah, kan, Ijazah, Pak. Bukan katanya sudah sidang ini Perdata, ini PT UN. Ya, Saya makanya tertarik. Saya tertarik Semua hanya sudah, di PT sudah UN. ajukan gugatan di Perdata di Ya, kami ingin tahu yang sehingga pun kami itu bisa mengevaluasi. keluar dismissal, Pak. Iya, nanti. Penetapan dismissal, Bapak paham? Iya, tapi apakah pernah dikatakan di PT UN ijazahnya itu asli? Bapak paham nggak penetapan dismissal? Loh, saya Karena bertanya. perkara ini tidak bisa diperiksa di petitum, Pak. Tadi, Oh, tadi dismissal itu. Pak Bukan merupakan Rifai objek. bilang, ya saya bukan masalah itu. Seperti gugatan-gugatan Hanya perdata bertanya. semua juga dinyatakan NO, Pak. Pengujiannya itu kan di PT UN. Yang masuk gitu loh ke perkara. Kemudian Rifai tadi berkatakan ada sidang PT UN. Sekarang saya tanyakan hasilnya apa? Supaya kami itu supaya tahu asli apa tidak Tanya asli. Bonatua deh, tanya putusan Bonatua, Pak. Nggak ada sebut Itu menurut Bapak sendiri, Bonatua masa Bapak nggak ada ada sebut? kalau sendiri yang mengatakan tidak disebutkan asli atau palsu, hanya Nah, dismissal. iya, tapi tidak kan sudah merupakan diuji di- objek. Tidak menjadi objek. maaf ya, sudah diuji di PT UN, sudah diuji itu kan artinya di Iya, belum ada keputusan asli Nah, atau tidak. berarti belum Itu ada tadi putusan. jelas. Oke, bahwa perdata Apa yang mau itu disampaikan tidak sih, pernah Pak? masuk Ini karena penting. selalu dihentikan Ini oleh penting. hakim. Jangan sampai masyarakat Hanya pidana nganggap inilah yang sudah lolos ada. ke pokok perkara itu loh, Pak. Iya. Jangan sampai masyarakat nganggap sudah ada PT UN, ternyata belum ada hasil. Ya, ini penting. Tidak dilanjutkan sidangnya. Iya, kurang lebih begitu. berarti belum ada hasil. Apakah asli apa tidak? Itu Ya. intinya. Oke. Kedua, tadi menarik identik pasti asli. Tadi Identik maka punya ijazah. Iya, maksudnya kesimpulannya Enggak karena disebut asli tadi. identik, maka- Identik punya ijazah. Maka ketika identik dan punya ijazah, maka betul dilakukan fitnah. Nah, iya, ini kan masalah kita itu kan ijazah asli dan tidak asli. Iya. Lah identik itu apa bisa dikatakan bahwa Ijazah asli asli? belum ada, betul. Belum ada kan? Jadi saya perdebatan asli atau tidak asli kan perdebatan di luar peradilan. Bukan Ya, tadi identik. enggak, sebentar dong. Saya enggak menyatakan asli tidak asli. Oke. Pembuktian lab krim itu hanya menyatakan dua, identik dan tidak identik. Oke. Ya. Ya. Ketika hakim memiliki keyakinan pada pembuktian yang diajukan oleh jaksa, maka bahasanya juga konsisten menyatakan identik. Iya, apakah pasti asli? Belum tentu kan? Loh, saya tidak tahu. Kan ini Lah, kan sekarang kalau nanti palsu sama palsu identik nggak? enggak akan diperiksa palsu tidak saya- palsu. Lah, Nah, tapi kan itu penting. Kenapa asli atau identik. palsu? Hakim, Supaya fitnahnya ya. bisa terbukti. Keyakinan hakim itu tidak tunggu boleh dulu. mendasarkan pada identik. Ya itu kan Karena pendapat Anda bukan ya. pendapat saya. Karena di dalam pengujian itu Sebentar. dokumen pembanding juga Ketika- harus otentik dulu. Sebentar Harus diuji dulu ya. Ini aturan ya. Identik dengan yang diterbitkan misalnya dari UGM ya. Dia akan menyatakan ini identik yang diterbitkan oleh UGM. Pertanyaan saya ke Ya. Bapak, apakah UGM pernah menunjukkan ijazah? Loh, saya itu kan hasil Lah ya ini kan pemeriksaan di perkara dalam. ini kan ini Pak. Jadi UGM begini ya. tidak pernah menunjukkan ijazah Pak. Hanya Kita- narasi-narasi telinga aja. Ya itu kan yang Anda Loh, itu pikir. fakta. Oh ya kita belum tahu fakta itu Nah, nanti saya di beritahu, pemeriksaan. menyatakan tahu, ijazah saya ini beritahu. asli, Di Pak. pemeriksaan pokok perkara ya. Kalau belum tahu saya beritahu. Kalau Anda kemudian menyatakan seperti itu nanti di pembuktian pokok perkara. Kemarin kita Sekarang putarkan kan sini kita UGM, diskusi. Kalau UGM nanti- sudah menyatakan bahwa Iya. pernah memberi lulus tahun sekian Iya. saya lupa, Ya. 85 Tapi sudah itu memberikan tanggalnya ijazah. double, Mas. Iya, ada Rektor perbedaan sendiri, tanggal. Prof. Ova mengatakan Nanti kembali kepada lulusnya keyakinan Oktober hakim. dan November. Karena Yang benar yang mana? hakim akan memutus berdasarkan dua alat bukti dan timbulnya keyakinan. Kami tahu Iya. hakim itu berdasarkan keyakinannya, Iya. tapi berdasarkan fakta persidangan. Iya. Nggak tiba-tiba terus yakin gitu aja fakta persidangan yang Nah, menunjukkan. fakta Pak. persidangan salah satunya adalah keterangan ahli, Iya. ya, keterangan saksi, Kami tahu. hasil lab krim, itu Kami fakta tahu. persidangan Kami tahu. untuk menghukum, ya. Kalau mau membebaskan juga fakta persidangan Lah, iya, yang diajukan tapi oleh Bapak ini. langsung loncat keyakinan hakim. Loh, kenapa saya tidak boleh mengatakan itu? Keyakinan Ya, hakim itu kan pendapat saya. Anda challenge saja. Silakan. Ya. Silakan Jadi berpendapat seperti nggak bisa Anda paksakan ya bahwa saya setuju dengan Anda. Ya. Ruang publik ini diisi oleh diskursus ya. Gitu loh. Kalau saya mau mengatakan identik itu asli, apa masalahnya? Loh, Ya iya, apa masalahnya buat ya Anda? yang nggak ada masalah itu. Ya iya, makanya saya menyatakan Kami punya Anda challenge pendapat. dengan pendapat Anda supaya ruang publik ini Kepolisian Pak tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. sudah ya, itu pendapat saya ya. Itu pendapat saya. Kalau Anda men-challenge saya,
keluarkan pendapat Anda. Nah, ini pendapat saya. juga tidak mau membantah pendapat Anda. Bung Sugeng menyatakan bahwa kalau identik itu asli, pendapat Bung Sugeng. Iya, udah, Tadi kan polisi. saya katakan begitu. Ya Tapi sudah, identik Anda asli, bilang aja bahwa identik kalau belum identik asli. itu asli kan begitu tadi. Betul. Gitu Nah, loh. iya, identik Kalau belum tentu Anda asli. berpendapat begitu ya, sampaikan identik belum tentu asli. Silakan. Biar publik yang menilai ya. Iya. Gini, Oke. secara Gitu teknis loh. begini. Yang begini, Mas. berikutnya. Saya ingin mencoba memberikan penjelasan ya gini. Soal identik itu memang belum tentu asli. Asli itu adalah dibukti dia otentik tidak. Pemeriksaannya otentik dan yang bisa menguji otentifikasi itu adalah misalnya lah Andri. Misalnya ini saya kasih contoh. Ini ada surat LP. Apakah ini identik atau otentik? Nah, kemudian dibandingkan. Misalnya ini ada LP yang lain. LP ini Anda dengan tahu nggak LP ini. artinya otentik? Nah, ini Otentik, akta otentik. Ya, misalnya Artinya ada dulu. akta otentik misalnya. Tahu nggak akta otentik? Jangan supaya kita Akta tidak. yang asli. Oh, tunggu. Loh, enggak, ini istilah- itu ada istilah penjelasan di dalam hukum. Istilah ya. teknis, Pak. Jadi Sebentar, akta saya jangan dipotong otentik dulu, Pak Sugeng. adalah apa? Sebentar, saya jangan dipotong dulu Pak Sugeng. Nanti saya Ya, berikan ini catatan. istilah teknis ya. Ini namanya identik. Ini dengan ini identik. Ya, kalau identik silakan. Ya, Oke. sama. Ini identik. Jadi gini, fotokopian itu identik Fotokopian dengan itu aslinya. identik. Ya, tapi Oke. tapi misalnya diuji dulu. Oke. Apakah misalnya ini ijazahnya Jokowi gitu misalnya. Ini ijazah 15 teman-temannya. Oh, ini identik. Ternyata yang otentik ini. Otentik itu yang asli. Otentik yang asli. Oke, Nah, jadi bentar. ini tidak identik dengan yang otentik. Oke. Berarti harus diperiksa dulu, otentifikasinya diperiksa dulu, Pak. Saya mau kasih Gitu. penjelasan ya. Oke. Apa yang disebut akta otentik Ya, ya. istilah hukum silakan. Jadi surat-surat ya, yang diterbitkan Oleh lembaga yang sah. bukan Gitu, oleh otentik. lembaga yang sah, Ya. oleh pejabat umum yang Ya. diberikan kewenangan untuk Betul. itu berdasarkan ketentuan undang-undang. Yes. Ya. Ya. Misalnya ijazah Ya. ya, atau akte notaris Ya. ya. Karena ada undang-undang tentang pendidikan nasional kepada Betul, universitas Sisdiknas. diberikan kewenangan menerbitkan ijazah. Ya. Kepada notaris dia adalah pembuat akta diberikan kewenangan ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang namanya akta Betul. otentik supaya kita tidak misleading. Apakah kemudian ya nanti yang diperiksa di persidangan itu akta otentik ya? Akta otentik. Ijazah itu akta otentik ya. Tapi Akta otentik pengujiannya ya. tadi identik katanya. Enggak, akta otentik nanti akan kalau Labkrim akan menyatakan itu pemeriksaan identik berdasarkan akta otentik. Gitu loh. Ya. Ya. Kalau aktanya otentik. Iya, ini itu saya mau masalahnya. menyatakan istilahnya bahwa benar apa tidak kan kita dilihat. Transmitternya dekat. Gitu loh ya. Transmitternya dekat. Jadi supaya kita tidak misleading dengan istilah-istilah hukum. Identik tuh- Kita ini ahli hukum ya. Kalau Anda kan pihak yang sedang berperkara dan lama jadi seakan-akan memahami ya. Tapi tidak. Enggak. Maksudnya para Pak ini sama Pak Roy Ada dan Ibu istilahnya Pak, Tifa, identik ya. otentik itu beda memang. Gitu ya. Jadi saya mau jelaskan akta otentik seperti yang saya tadi sebutkan. Ketika menyatakan itu bukan akta otentik, maka ya apakah penerbitannya tersebut ya dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang? Kalau tidak, misalnya nih ya dibuktikan bahwa itu dibuat di mana di tempat pramuka. Itu bukan akta otentik ya. Tapi ketika ada instansi lembaga yang menyatakan bahwa atas dasar kewenangan dari perguruan tinggi UGM kami menerbitkan akta itu, siapa yang bisa ngelawan? Ya, siapa yang bisa ngelawan? Itulah makna akta otentik ya. Jadi hanya dengan pernyataan. Apa? Jadi taunya otentik hanya dengan pernyataan, Ya statement. pasti dong. Ya kan pertama Tanpa harus menunjukkan contoh. Tunggu dulu, Anda nggak bisa memaksakan begitu. Loh, saya Itu tidak kan- memaksakan, Itu saya kan salah bertanya. satu alat bukti ya, alat bukti dari pejabat yang berwenang. Rektor dia adalah satu pribadi yang mewakili institusi yang diberikan kewenangan. Boleh tanya sama Prof. Gayus. Ketika dia menyatakan, maka segala kewenangan dari institusi melekat pada dirinya. Satu ya, maka dia dalam posisi sebagai saksi adalah saksi yang kompeten. Ya, Apakah yang dikatakan rektor pasti benar? ya pasti benar. Yakin? Iya, kalau kita namanya kebenaran ini adalah kebenaran prosesual karena pembuktian kebenaran itu ada dua.
Tunggu dulu ya. Ini saya mau kasih penjelasan. Silahkan. Kebenaran melalui proses itu kebenaran prosesual sebagai tujuan hukum acara pidana menemukan kebenaran material. Apakah kebenaran itu kebenaran sejati? Belum tentu, ya. Karena ada juga yang namanya peradilan sesat, ya. Peradilan sesat itu putusan-putusan yang dibuat oleh hakim yang harus kita hormati, tetapi sebetulnya itu sesat sampai dibuktikan setelahnya itu kesesatan. Jadi kita menghormati proses gitu ya. Jadi ada peradilan sesat Masuk proses pasar pramuka. Bisa saja ya. Bisa saja. Proses juga kan. Tapi Anda harus buktikan melalui putusan peradilan. Karena itu yang diamanatkan oleh konstitusi ya. Putusan peradilan seperti kasus Sengkonkarta. Sengkonkarta berdasarkan putusan peradilan sampai kasasi ya dinyatakan pembunuh. Oke? Tetapi kemudian kebenaran sejati muncul yang mengkoreksi. Anda perjuangkan itu, gitu loh. Jangan kemudian memaksakan kehendak. Berdebatlah dalam ruang yang namanya diskursus publik dengan pendapat masing-masing. Ya, saya nggak biasa ngomong begini nih, ya. Tapi akhirnya saya keluar macan saya. Minum dulu. Jadi kita harus mencerahkan masyarakat dengan satu konsep yang benar. Saya tanya akta otentik aja nggak tahu, ya. Jadi gitu loh, ya. Jadi gitu ya. Jadi bisa saja putusannya bebas, bisa saja. Apa? Apabila hakim tidak yakin dengan pembuktian dari jaksa, ya, bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti, alasannya bla bla bla. Dan proses pembuktian itu bisa dilakukan di persidangan. Iya, makanya maju ke persidangan itu adalah forum terhormat. Ya, Emangnya kita nggak mau maju? iya makanya saya nggak bilang begitu. Kita itu maju. Iya. Bahkan kita dimenangkan. Makanya kita Itu fakta karena maju kita dimenangkan. Nah, makanya mari kita nonton bersama. Ini adalah kasus yang mencerdaskan, ya. Mas Sugeng. Karena di sana diuji, Ya. ya keahlian akademis, ya, profesionalisme dari masing-masing pihak. Pak Sugeng, Diliput. nih gini, Ya. Terima kasih. kemarin ada usulan menarik. Mas Aiman, Ya, oke. kemarin ada usulan menarik dari sahabat saya namanya Michael Sinaga. Oke. Dia membandingkan ijazahnya Jokowi dengan ijazahnya Roy Suryo, katanya dari S3 UNJ itu palsu katanya. Berani nggak? Misalnya, nanti rektor UGM memegang ijazah yang dari Jokowi, memegang bersama-sama. Ini ijazah Mas Roy S3 nih ya. Ini ijazah S3 saya. Oke. Saya sudah menunjukkan ijazah saya ini diserahkan langsung oleh pejabat UNJ. Berani nggak pejabat UGM pada saat sidang menyerahkan kayak gini? Jadi rektor itu yakin ini loh ijazah yang dimasalahkan itu ini. Ya, tapi itu juga Kira-kira kan berani nggak? Kira-kira berani nggak? Nah itu rektor gini, Mas Roy. serahkan ijazah ini Iya. kepada Jokowi Nggak. pegang dua tangan. Gitu. Forum-forum ini juga harus Gitu. kita pergunakan mencerdaskan publik. Iya, ya. benar. Jadi begini. Kalau nggak berani Gini, Mas Roy. boncos ijazahnya Jokowi. Ini Mas palsu Roy. itu. Persidangan ini tentu harus mencari kebenaran material. Materialnya apa? Adalah soal ijazah yang pertama. Baru itulah yang akan membuktikan tuduhan terkait dengan perbuatan tadi. Persidangan ini nantinya terlepas dari apakah pastikan mengajukan eksepsi lagi. Tapi apakah nanti eksepsinya diterima kan di belakang. Terlepas itu diterima atau tidak, saya mau melihat bahwa menggambarkan begini. Persidangan ini nanti akan berada pada 4 titik epicentrum perdebatan atau perbandingan. Yang pertama akan membandingkan antara kekuatan jaksa dengan teman-teman advokatnya Dr. Tipa. Yang pertama itu adalah saksi korban akan beradu dengan mereka. Yang kedua adalah forensik yang telah diserahkan oleh Mabes Polri yang menyatakan identik tetapi tidak menyatakan asli akan dikomparasikan dengan penelitian mereka. Yang ketiga adalah saksi dari UGM. Mereka akan dikomparasikan juga dengan keterangan saksi yang mereka berikan. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU akan dikomparasikan dengan ahli para advokatnya Dr. Tipa. Hakim
Hakim akan menilai, membandingkan keterangan mana yang paling memenuhi atau paling dekat dengan kebenaran material. Tetapi untuk mencari kebenaran materialnya kan tidak akan pernah terjadi di persidangan. Tidak akan pernah ada statement keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus. Kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus, eksepsi ditolak. Tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu nanti. Tapi kalau contohnya hakim akan memutus, jadi dasar hakim memutus itu hanya berdasar keyakinan. Tapi bukan kebenaran material soal ijazah itu. Nah, bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja. Gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus divonis, hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini, maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli, dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan akan mengabaikan fakta-fakta, bukti dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu majulah kalian, gugatlah itu UGM yang digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim punya keyakinan nanti dalam sidang pidananya. Sehingga ketika UGM digugat untuk membatalkan ijazah Jokowi, karena kan UGM menyatakan itu asli. Maka itu dasarnya gugatlah UGM untuk membatalkan itu. Karena UGM telah salah menyatakan itu asli karena bukti-bukti yang kami miliki ini loh. Kan nanti Petun yang akan mengadili karena Petun berhak karena itu adalah universitas negeri dan putusannya adalah produk hukum negara, produk administrasi negara yang bisa diuji di Petun. Kalau kemarin kan yang menguji itu kan legal standingnya juga tidak memenuhi, makanya kan dismissal, tidak diproses selanjutnya. Tapi kalau Mas Roy kan memiliki legal standing, tiba kan memiliki legal standing untuk itu. Oke, jadi nanti hasil dari putusan PT UN nanti bisa menjadi pertimbangan hakim di sidang pidananya. Yang menyatakan itu asli atau tidak. Sama seperti ketika kita menguji sertifikat. Sehingga nanti pada sidang pidananya bisa dibuktikan apakah fitnah atau tidak. Bisa. Tapi kalau Petun sudah menyatakan asli, ya sudah siap-siap masuk. Tapi kalau Petun menyatakan memang tidak asli berdasarkan bukti, sidang pidananya pasti lepas. Ya sana ya bebas. Di tengah perdebatan yang panas, ada diri dengan minum air mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Kami akan segera kembali, rakyat bersuara akan segera kembali. Salam.